Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan memulai pembelajaran tentang fluida statis yang subbab tentang tegangan permukaan. Saya izin share screen dulu. Oke, review yang kemarin dulu. Kemarin kita udah belajar tentang Archimedes. Archimedes itu ada dua kasus di mana yang pertama bahwa benda ini tenggelam. Kasus pertama, benda ini tenggelam. Benda tenggelam. Karena benda tenggelam, berarti bisa ditimbangkan di air, bawah air. Nah, ini pakai yang ini. Terus kasus kedua, ada benda melayang. Seperti mana benda melayang? Nah, ini benda melayang, kasus kedua. Ini kasus kedua, benda melayang. Benda mengapung. Benda mengapung itu cirinya gaya angkatnya sama dengan beratnya. Atau delta F, sigma F sama dengan 0. Nah, nanti jadi kayak gini persamaan yang keduanya. Kalau persamaan yang satu kan masih bisa dikurang. WU dikurang W fluida. Nah, ini hanya review doang. Kalau Archimedes itu kita kemarin belajar apa aja tentang gaya apung kurang lebih. Nah, itu kasusnya ada dua. Yang pertama benda tenggelam, yang kedua bendanya mengapung. Oke. Nah, di sini ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini sebabnya aslinya ada 3. Maksudnya kita hari ini akan belajar tegangan permukaan. Terus satu lagi adalah viskositas. Terus ada gaya Stokes. Terus ada nanti hubungan dari ketiga itu nanti ada kecepatan terminal. Oke, kita sekarang belajar tentang tegangan permukaan dulu. Tegangan permukaan itu kayak gimana sih? Nah, kurang lebih contohnya tegangan permukaan tuh gini. Laba-laba ini kenapa bisa di atas air? Itu karena air ini kan gini nih. Sebenarnya kalau Raffi jatuhin sesuatu ke air, pasti kan kayak ada sebelum jatuh ke tenggelam ada kayak misalnya kalau berenang kalau Raffi jatuh kena badan duluan sakit kan. Nah, itu yang disebut tegangan permukaan. Jadi kayak di air itu ada lapisan-lapisan yang membuat bendanya ini makin makin sulit ke bawahnya. Itu nanti kasus tegangan permukaan ini kenapa? Karena adanya kohesi dan adesi. Nih, kohesi dan adesi. Mungkin kohesi adesi itu udah dipelajarin di kimia. Tapi saya akan review lagi. Bentar. Nggak bisa ini ya. Oke, kita ini aja. Slide aja. Misalnya. Bentar. Nggak mengatur. Nah. Nih, misalnya
adesi itu apa? Adesi dan kohesi. Adesi dan kohesi. Nah, Raffi sebelumnya pernah tahu nggak adesi kohesi itu apa kira-kira menurut Raffi? Belum sih, Kak. Oke. Nah, ini misalnya ada tabung, ada wadah. Yang kiri kita kasih air, water. Yang kanan kita kasih mercury. Nah, yang kiri ini bentuknya bakal seperti ini airnya. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau yang mercury itu bentuknya akan seperti ini. Kelihatan kan bedanya? Menurut Raffi apa bedanya? Bentuk lengkungan. Nah, iya. Air ini cekung kan ke bawah, melengkung ke bawah. Kalau merkuri ini malah cembung ke atas. Itu kenapa alasannya? Air ini kohesi itu sebelumnya itu kohesi itu sesama molekul. Sebaliknya adesi berlainan molekul. Maksudnya sesama gimana? Kok? Ini kan ada bahasa kok. Artinya sesama. Nah, maksudnya sesama gimana? Air dengan molekul air. Nah, kira-kira ini kohesi sama perbandingan kohesi dengan adesinya bagaimana, Raffi? Kalau yang water? Kohesinya lebih kecil. Betul. Kenapa lebih kecil? Jadi, air ini lebih cenderung ketarik dengan gelas tabungnya dibanding dengan molekul airnya tersebut. Nah, ini sebaliknya kalau merkuri kohesinya lebih besar dibanding adesinya. Oke. Nah, ini akan menciptakan sudut kontak namanya. Ini kita perpanjang. Nah, ini namanya sudut kontak. Ini sudut kontak. Dan yang ini, kira-kira sudut kontaknya yang mana, Bi? Yang bawah atau yang atas? Yang merkuri. Yang kira yang bawah atau yang atas? Yang atas. Jadi, kalau kohesinya lebih besar dibanding dengan adesinya, maka sudut kontaknya, kira-kira ini apa? Sudutnya, sudut apa? Tumpul, berarti lebih dari 90 derajat. Nah, kalau yang ini antara 0 sampai 90 derajat. Kita berarti dengan X theta. Sampai 90 derajat. Oke, ini water, mercury. Ini bedanya adesi apa sih? Ini akan digunakan di mana? Oke. Start dulu. Ini akan berguna di namanya ada mana ya? Nah, tegangan permukaan. Itu rumusnya seperti ini. Ambang tegangan permukaan itu seperti apa ya? Gamma ya. Gamma. Nah, ini sama dengan F per D
per 2L. Ya, D 2L sama. L ini apa? Jari-jari. Berarti kan ini berarti F per 2D juga bisa kalau ininya lingkaran. Permukaannya lingkaran. Wadahnya itu permukaannya lingkaran. Ini bisa D. Pokoknya L ini panjang apa ya? Enggak, ini bukan per D. Per 2D sama maksud 2D. Pokoknya L ini artinya panjang panjang ininya. Apa ya? Panjang wadahnya. Misalnya tadi yang ini. Nah, L ini tuh ini. Nah, ini L. Panjang pipanya. Oke. Ini udah jelas. Nah, ini 2D harusnya buat. Nah, ini hapus. Nah, satuannya tegangan permukaan adalah Meter per meter. tegangan permukaan. Ya, benar. Tapi secara definisi tegangan permukaan itu adalah kerja tegangan permukaan dapat didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan dalam memperluas permukaan cairan dengan suatu satuan luas. Jadi ada namanya kerja, sebagai kerja yang dilakukan. Berarti kerja itu usaha. Oke, gini. Artinya ini kerja per satuan luas. Ini satuannya kerja tuh joule, usaha kan joule, energi. Persatuan luas. Satuan luas apa? Meter kuadrat. Ini kalau kita buktikan ke sini sama nggak satuannya? Coba ya kita buktikan. Joule itu artinya apa? Apa kali apa? Usaha W sama dengan M kali D. F kali S. Ingat, F kali S. Gaya dikalikan. Oke. Oke. Ini kita ganti jadi F kali S. Nah, S ini kan meter. Pada F-nya kita ganti jadi Newton. Newton kali meter per meter kuadrat. Nah, ini coret atas meter, bawah kuadratnya coret. Ini kan Newton meter. Sama nggak sama yang di atas? Sama. Sama kan? Nah, berarti ini rumus tegangan permukaan. Oke. Nah, di sini juga ada namanya ini. H sama dengan saya lupa. Jadinya nanti dari tegangan permukaan itu bisa disangkut pautkan dengan ketinggiannya. Ada kosetannya pokoknya. Oh, itu yang pipa tadi. Ini yang ini. Ini kita bisa nyari ketinggiannya dari nah, oke. Tadi kan kita udah belajar namanya ini koefisien tegangan permukaan. Oke. Ini namanya koefisien tegangan permukaan. Bukan, ini namanya tegangan permukaan, lambangnya gamma. Rumusnya ini. Kita lanjut lagi dengan bahasa yang ini. Ini bisa dicari ketinggiannya. Ini kan ada H. Bagaimana cara nyari ketinggiannya? Dengan begini caranya. Oke. Ini
A sama dengan tuh. Tapi kalau di SMA udah sampai mana Pi belajarnya? Sudah sampai sini Kak. Oh, sampai sini cepat juga. Iya, Nah, pas. ini 2 dikali tegangan permukaan cos theta per Oke. OGR. R ini jari-jari, rho massa jenis air, G percepatan gravitasinya. Nah, dari analisis ini kita dapat menyimpulkan bahwa H maksimal tuh jika tetanya berapa? Apa? H maksimal jika tetanya 190. Bukan. berapa tetanya? 190. Cos theta sama dengan 1 itu jika tetanya tetanya 0. Ini H maksimal jika cos tetanya sama dengan 1 kan? Ini cos tetanya sama dengan 1. Harus sama dengan 1. Ini gimana caranya? Tetanya harus 0. Jadi kalau kita analisis dari gambar, tetanya 0. Berarti gimana? Berarti akhirnya sudut kontaknya tuh bakalan seperti ini. Bakalan cekung banget berarti. Aduh. Nah ya, nih kita coba analisis nih. Nih kalau hanya jadi sini ya. Nah di sini aja kita gambar. Kalau tetanya mau 0, berarti fluidanya ini otomatis harus ketarik ke atas semua. Tapi nggak mungkin kan? Ini kok gini? Berangkat dulu. Nah, cara gambar nggak mungkin airnya di atas ini semua, nggak nyebar kemana-mana, kan nggak mungkin. Oke, ini teori yang konyol. Oke. Balik lagi ke sini. Ini rumusnya seperti ini. Terus kita analisis apakah ini beneran meter. H kan meter. Oke, analisis seperti ini analisisnya. Berarti 2. Tadi ingat satuannya tegangan permukaan? Ingat. Newton per meter. Meter. Rho meter kilogram Kilogram per meter kubik. Terus cos theta dengan satuannya G meter per second kuadrat. R meter. Nah, ini meter 3 coret bisa. Ini Newton ini artinya kan apa? Kilogram meter per second kuadrat kan? Newton ini. Nah, second kuadrat ini bisa dicoret sama ini. Kilogramnya bisa dicoret sama yang bawah. Oke, sisanya meter. 2 meter, 2M gitu kan. Bukan 2 meter, berarti 2M, variabel M. Nah, berarti terbukti kalau satuannya ini meter gitu. Analisis pembuktian bahwa ini satuannya meter. Nah, analisis pembuktian. Analisis pembuktian rumus. Oke, lanjut. Ada namanya viskositas.
Apa ya, kita cari match ada nggak viskositas biar kebayang. Viskositas. Viskositas. Oke, lanjut aja. Viskositas itu artinya kekentalan. Viskositas. Viskositas ini nanti akan ada namanya gaya viskositas. Oke, jadi cara logikanya gini. Air, bola jatuh di air, bukan. Viskositas ini hubungan kekentalannya dengan permukaan. Ini kalau kita analisis dengan fluida dinamik, maka seperti ini jadinya. Ini ada dua plat. Nah, ini ada fluida. Ada fluida mengalir ke kanan dengan gaya F dan dengan kecepatan V. Dengan kecepatan V, gaya F, dan ini ada L namanya. Panjang pipa ini. Oke. Di sini kita dapat mencari F-nya ini. F-nya ini berapa? Oke. F-nya ini dari analisis ini, jadi F itu adalah koefisien koefisien viskositas dikali P dikali A satuan luas per panjang pipanya. Nah, di sini dapat kita analisis bahwa jika pipa kapiler ini lebar sekali, maka gaya viskositasnya akan mengecil. Kenapa? Gini, Raffi bayangkan jika ada pipa yang fluidanya yang dekat pipa ini, itu dia akan lebih lambat atau lebih kencang dengan yang di tengah. Ini kita harusnya fluida statis, tapi kita analisis, kita sambungin dulu ke fluida dinamik agar kebayang gitu. Ini soalnya kerjanya itu dengan gesekan dengan permukaan. Oke, tapi bayangkan kalau ini bergeraknya airnya ini di pinggir dekat pipa sama dengan dengan kita bandingkan air ini gerak di tengah, kira-kira lebih cepat mana? Seharusnya sih yang di pinggir. Kenapa yang di pinggir? Yang di pinggir itu akan lebih lambat karena dia itu akan berhubungan dulu molekulnya dengan dinding itu, dengan dinding kapiler. Tadi kita udah bahas tentang adesi, kohesi. Nah, itu air yang di pinggir ini adesinya kan ada lebih ada daripada yang di tengah kan. Yang di tengah tinggal ngalir dia, cuman kohesi yang di tengah. Sedangkan yang di atas, yang di pinggir atas sama bawah ini, itu akan ada adesi. Dengan dinding kapilar ini, dinding pipi. Oke. Jadi kesimpulannya, F ini akan lebih besar dengan F yang ini.
Nah, ini sesuai dengan rumusnya bahwa L-nya ini berbanding terbalik dengan F. Misal L-nya makin kecil, berarti gaya viskositasnya, gaya gesek dengan permukaan itu akan lebih besar. Tahu nggak sampai sini? Oh, bukan. Ini kan gaya viskositas, tapi gaya airnya mengalir ke kanan. Oke, di sini turun dulu. Sabar. Nah, ini kita beri keterangan dulu. Ini artinya mu, lambang mu, artinya koefisien viskositas, koefisien viskositas, ini satuannya adalah Newton second per meter. Oke, ini satuannya meter per second. LA ini meter kuadrat, L meter. Oke, di sini kita akan analisis, akan kita buktikan bahwa persamaan ini bakalan jadi Newton. Oke, berarti kan ini yang koefisien ini kita masukin Newton second per meter kuadrat, per meter, V-nya meter per second, A-nya meter kuadrat, L-nya meter. Nah, ini kan bisa dicoret. Ini. Oke. Oh, ini maaf, ini meter kuadrat harusnya. Iya, ini meter kuadrat. Nah, ini meter kuadrat, Newton second per meter kuadrat. Nah, ini kita coret. Nah, sisanya Newton kan. Nah, jadi kita dapat kesimpulan bahwa koefisien viskositas itu satuannya Newton second per meter kuadrat. Oke. Nah, viskositas ini contoh soalnya seperti ini. Contoh soal. Contoh soal. Diketahui koefisien viskositas sama dengan, anaknya berapa angkanya ya? Nah, saya pikir dulu. Tapi katanya udah sampai sini. Ada soal kayak gini nggak, Pi? Kalau ada sih Kak, tapi kayak ini ya. Soalnya kayak gini Kak. Sebuah bola berdiameter 3,6 mm bergerak dalam minyak pelumas dengan kecepatan tetap 4 cm per second. Jika massa jenis logam 1,2 gram per cm kubik, besar koefisien viskositas pelumas adalah tadi apa? D-nya 3,6 mm, V-nya 4 cm per second, terus
Terus Rho-nya Rho logam logam 1,2 gram per 1,2 gram per sentimeter. mempersihkan. Terus Ditanya koefisien viskositas. ini hubungannya dengan gaya Stokes berarti ya. Ada namanya gaya Stokes seperti ini. Hukum Stokes. Hukum Stokes itu gayanya Fs sama dengan 6pi, itu kan bola besi. R mu v. Nah, ini logamnya buat apa ya? Ini kita udah dapat persamaan ini udah. Oh, Fs-nya belum dapat ya. Berarti Fs itu kan M kali G ya. M-nya itu kita ganti volume G. Nah, nanti jadi gini. Ini R V. Nah, ini volume ini kecepatan ya, beda. Nah, ini volumenya, volume bola besi kan tadi, bola. Oke. Kita pindahkan dulu. Kita pindahkan ke sini. Mana ya? Sini. Ini kita hapus dulu. Nah, ininya kita hapus. Ini diketahuinya ini. Ditanya ini. Oke. Di sini kita bisa ngambil caranya seperti ini. Kita masukin rho-nya 1,2. V bolanya itu artinya V bola itu volume bola itu 4/3 PR kubik. Oke. Itu volume bola. 3 PR kubik. Nah, ini volume G-nya berarti kita ambil yang 10 aja yang mudah, 10 meter per second kuadrat sama dengan ini 6 PR. 6 PR berarti 6 PR-nya berarti berapa? Kalau 3,6, ada kita masukin R aja biar mudah. Ini rho lagi mu V. Nah, ini bisa coret nih, R nih. Ini bisa coret sama ini jadi pangkat 2. Oke. Sampai sini 6-nya ini bisa coret sama 4. Jadi 2, ini jadi 3. 3 ini bisa coret sama 3 ini nggak? Bisa. Nggak bisa. Oh. Karena kalau dicoret nantinya dibagi. Ini nanti kalau dia pindah ruas jadi perkalian. Iya. Nah, itu. Jadi ini kalau kita kali sama dengan 2,4 kali 10 berarti 24 dikali R kuadrat. R-nya itu berapa? 1,8. 1,8. Tapi di sini masih milimeter, nih sentimeter. Jadi 0,0018. Iya, 0,018. Ini kalau kita ubah jadi meter. Oke, kita ubah jadi meter semua aja kali ya. Oke. Kalau ini kita ubah jadi meter, berarti dibagi nolnya bagi 3. Berarti berapa ya? 0,0018. Bener nggak? Bener kan? 0,018. Ya.
0,0018. Ya benar. Berarti ini meter. Kita kuadratkan ya. Bentar. Ini berarti kan 1,2. Ini kita ubah jadi kilogram per meter kubik. Ini kok sih? Bentar. Ini kan sentimeter. Sentimeter kubik. Nah, ini jadi berapa? 1.200. Nah, ini 2.400 nanti. Aduh. Di sini nanti 2.400 dikali dengan yang tadi ini 2. Jadi 2,2400 kan sama ini. Ini kan jadi 1.200 dikali 2, 2.400 dikali 10 jadi 24.000 kan? Oke, 24.000 ini 24 kali 10 pangkat 3. Oke. Terus ini 3-nya masih ada. Nah, ini bisa coret. 24 bagi 3? 8. Berarti ini langsung aja ya. 8 sini. 8. Ini sama dengan sisa 3. Sisa mu-nya berapa? Jadi P-nya kita ubah jadi meter per second. Meter per second. Ini sama masih second. Tadi kecepatannya meter. Ini benar kecepatan. Berarti ini kalau mau ubah jadi meter per second ya dibagi 0, dibagi 10 pangkat min 2 kan. Berarti jadi 0,04 meter per second. Nah, jadi segitu nanti 0,04 meter per second. Ini dulu. Nah, ini 31. Bukan. Ini 3 mu 0,04. Nah, udah. Sampai sini kita bisa coret ininya. Ya, ini kita eksekusi dulu. Ini 4 nih bisa kita coret. Ini kan artinya 4 kali 10 pangkat min 2. Ini kalau kita pindahin ke bawah, ke kiri maksudnya, ini bakalan jadi seperti ini. 2 kali 10. Ini pangkat min 2. Kalau pindah ruas jadi tambah. Jadi 10 pangkat 5. Sampai sini paham nggak? Oh, itu udah di... Ya, ini 10 pangkat min 2. 4 kali 10 pangkat min 2. Kalau 10 pangkat min 2 pindah ke kiri kan jadi pembagi. Pembagi itu gini. 1 per 10 pangkat min 2. Ini artinya sama dengan apa? 10 pangkat 2. Oke? Coba. Kalau ada A pangkat min B, itu artinya apa? A pangkat min B artinya 1 per A pangkat. Nah, ini seperti ini nanti jadinya. Ini 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 5. Terus ini 4 dipindah terus jadi bagian 8 dibagi 4, 2 kan. Nah, oke. Sini udah selesai. Nah, 3-nya juga kita pindahin. Kita maunya sisa pi, ya sisa mu. Nah, ini sisa mu. Nah, ini untuk 0,0018 kita kuadratkan gini aja. Mudahnya ini artinya 18 kali 10 pangkat 3 min 3. Min 4. Min 4 ya. Iya, di kuadrat. Berarti ini 10 pangkat min 4 kalau di kuadrat jadi 10 pangkat min 8. Kalau kuadrat ini artinya dikali. Pangkatnya dikali.
Nah, ini min 8 bisa Oh, iya. dicoret sama ini. Astagfirullah. Ini 5 dikurang 8 berarti min 3. 18 di kuadrat itu berapa ya? 256. Salah, 4 belakangnya kan. 8, 1, 4, 8, 4, 424 bukan? berapa? 424. Nggak nyampe 4. 20 kan 400. Oh iya, belakangnya 4. 324. Oh, 324 ya, benar 324. Nah, berarti ini sama dengan 324. Oke, kita pindahin aja ke slide baru. Tidak muat. Ini sama dengan mu tadi. Oke, slide baru. Nah, ini berarti tadi udah sampai mana? 2 kali 10, 2 per 3 kali 10 pangkat 5 dikali 324 dikali 10 pangkat min 8. Nah, di sini 324 apakah bisa dibagi 3? Coba, ini ada triknya, caranya ini bisa dibagi 3 atau tidak. Ini 324 bisa dibagi 3. Kenapa? Karena 3 tambah 2 tambah 4 itu kan 9. 9 kan bisa dibagi 3. 3. Nah, itu triknya. Kalau kita mau ngecek suatu bilangan itu bisa dibagi 3 atau tidak, tambahin digit-digitnya, cek bisa dibagi 3 nggak. Nah, ini kan karena 9 bisa dibagi 3 kan. Nah, ini berarti bisa. Baru kita eksekusi ini bisa dibagi 3 berapa ya kira-kira. Berarti 106 berarti ya. 108. Nah, ini berarti 108 dikali 2, 216 dikali 10 pangkat min 3. Ini mu-nya. Oke, ini sudah sampai sini. Ini 216 ini juga bisa kita artinya apa ya? Jadi pangkat 3. Kira-kira berapa coba? 216 pangkat 3 berapa? Jadi berapa? Pernah lihat nggak? Ini 216 itu 4 pangkat 3. Coba cek. 16 kali 6 kali 4. Bukan 4 pangkat 3. Berapa ya? 6 pangkat 3. 6 pangkat 3, 36 dikali 6. Ini kan 21. Nah juga 24, 6. Benar-benar. Ini kan 6, 3. 18 tambah 3, 21 kan. 6 pangkat 3. Jadi kenapa sih kita harus 6 pangkat 3? Aku mau buatnya seperti ini. Ini 6 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 3. Ini kan mu-nya. Di sini kita bisa jadi seperti ini. 0,6 pangkat 3. Bingung nggak kenapa? Bingung nggak? Tahu nggak kenapa ini? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Jadi, ini 3-nya kita keluarin. 6 kali 10 pangkat min 1 di pangkat 3. 6 kali 10 pangkat min 1 itu 0,6. Ini Pak. Ada nggak jawabannya? Apa nggak ABC? ABC tapi Nggak ada. Jawabannya apa aja pilihannya? Sebentar saya cek dulu. Bentar, Pak.
untuk pakai gas box. Ini viskositas. Oke. Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Salah berarti. Apakah harus pakai ini? Soalnya pilihannya A 864 Pascal kali S. Pascal kali S. Yang B 86,4 Pascal kali S. PAS. Coba kita. Bentar. Ini dulu. Step baru. A berapa? A 864. Oke. PA titik B. PA titik SK. Oh iya. B-nya 86,4 sama 86,4. Ya, C-nya C-nya 8,64. 6,84. 8,64. D. D-nya 0,864. 864. E-nya 0,0. 0,0864. Oke, dari jawaban ini berarti 0. Kalau ditebak bisanya ini 0, ini. D. Harusnya pakai ini sih tadi. Pakai yang tadi yang awal, bukan pakai yang gas stok, tapi yang F sama dengan koefisien nya dikali AV dikali kecepatan, kan ada kecepatan A-nya kan berarti PR kuadrat. Luas permukaan apa ini? Ini dicemplungin kemana? Dalam minyak pelumas ya. Kan sebuah bola berdiameter 3,6 mm bergerak dalam minyak pelumas dengan kecepatan tetap 4 cm per second. Jika massa jenis logam 1,2 gram per cm kubik, besar koefisien viskositas pelumas adalah ini dikasih tahunya D. D bola lagi, diameter bola. Terus ada rok bola. Ini agak bingung sih. Soalnya kita nggak dikasih tahu luas permukaan sama jari-jari wadahnya. Kita cuma dikasih tahu F-nya ini bisa kita ubah jadi rho V, nggak masalah. Rho V G. Tapi ini yang masalah, A per R-nya. Ini gimana? Kayak ini R bisa jadi PR ini gimana? Untuk yang kalau kayak ini udah mau jadi 5.